Pertanyaannya kenapa nggak bahas kuntilanak aja? Nah, kalau kuntilanak ada di channel YouTube Neo Historia, bisa di subscribe, di situ ada. Ya, beliau ini adalah spesies makhluk ya, yang terutama terkenal di Jawa, badannya besar, mukanya serem, dan katanya suka menggoda perempuan dari spesies Homo sapiens. Selamat sore semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatannya masih semangat kan ya? Syukurlah ya, memang ini cuacanya di luar hujan, agak dingin ya. Karena itu kali ini saya akan membahas sesuatu yang tadi saya jujur aja bingung mau ngebahas apa tadinya. Karena kan di sini kan rata-rata mungkin ya mahasiswa yang sudah banyak dapat ilmu di kelas. Jadi ya mungkin yang belum kenal, saya Hanafi Wibowo, saya co-founder dari Neo Historia Indonesia. Jadi kalau Bung Daniel itu adalah pendiri, bisa dibilang beliau adalah ya atasan saya. Saya tuh saat ini salah satu ya orang nomor 2 lah di sini, kurang lebih. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas topiknya. Kali ini kita akan bahas genderuwo. Pertanyaannya kenapa nggak bahas kuntilanak aja? Nah, kalau kuntilanak ada di channel YouTube Neo Historia, bisa di subscribe, di situ ada pembahasan lengkap sejarah kuntilanak. Tapi kali ini kita akan ngebahas kakak kelasnya kuntilanak, yaitu genderuwo. Ini senior loh, hantu senior. Oke, next. Oke, jadi seperti yang kita tahu, beliau ini apa? Seekor hantu. Ya, seekor hantu. Ya, beliau ini adalah spesies makhluk ya, yang terutama terkenal di Jawa, badannya besar, mukanya serem, dan katanya suka menggoda perempuan dari spesies Homo sapiens. Ya, terus oke. Nah, ini kenapa terkenal? Ini sering banget muncul di film-film, coba lihat. Terutama yang film ini loh, yang terakhir ini. Tahu nggak, yang bikin film ini sama dengan yang bikin film Jokowi adalah kita. Nah, ini katanya hantu terseram di dunia. Parameternya apa? Entahlah. Oke, next. Bahkan dibawa ke politik loh. Ya, dan yang ngebawa masih jadi presiden sampai sekarang. Oke, next. Nah, kenapa saya bilang dia kakak kelasnya kuntilanak atau senior? Karena dia itu sudah ada dari era klasik, era peradaban Hindu-Buddha. Nah, naskah awal yang mencatat mengenai makhluk ini namanya Kakawin Sena. Kakawin Sena itu termasuk naskah Merapi Merbabu. Nah, di situ diceritakan kalau ada orang namanya Sena, dia itu mendatangi seter atau kuburan. Nah, di kuburan itu dia bertemu dengan banyak makhluk-makhluk gaib, termasuk genderuwo. Nah, bosnya, final boss di situ itu adalah Dewi Durga. Nah, akhirnya di ending cerita ketahuan kalau Dewi Durga itu sebenarnya dikutuk menjadi jurik, dan dia dulu juga dikutuk. Nah, tapi asalnya gimana sih sebetulnya? Oke, tapi kita next dulu ya ke era kolonial. Nah, kalau di era kolonial masih tercatat ini. Jadi di buku ya bisa dibaca lah, itu panjang sekali judulnya buat yang pernah belajar bahasa Belanda. Nah itu, jadi menurut orang Belanda itu yaitu Van der Heen, beliau ini makhluk ini sebetulnya bisa berubah wujud. 10 menit lagi. Oke. Bahkan di era modern pun menurut Clifford Geertz itu dia suka menghamili perempuan. Oke, next. Nah, dari mana asalnya? Ada yang bilang kalau dia ini didemonisasikan di era Islam. Padahal kalau menurut penelitian saya, sebetulnya kan kita harus lihat kalau peradaban Hindu itu adalah bagian dari peradaban Indo-Eropa yang termasuk Iran, Jerman, Inggris. Jadi kalau di India ada namanya Gandharva. Gandharva itu kayak sejenis malaikat atau bidadara. Kalau di Iran ada monster namanya Gandharva. Nah, jadi sebetulnya Gandharva itu gimana? Menurut temuan saya, aslinya kalau di kitab Srimad Bhagavatam, jadi aslinya dia itu sebetulnya adalah raja. Tapi dia dikasih anugerah untuk menjadi Gandharva atau
ya bidadari atau malaikat. Tapi karena berbuat salah dia dikutuk menjadi iblis. Iblis buruk rupa di kehidupan selanjutnya. Jadi kisah di Srimad Bhagavatam itu yang menjadi awal dari Kakawin Sena, yang menginspirasi Kakawin Sena. Nah, orang Indonesia itu hanya mengambil bagian namanya, yaitu Genderuwo, dan iblisnya. Jadi hanya mengambil potongan-potongan dari kisah aslinya. Oke, jadi kenapa sih kita harus bahas begini? Jadi gini, kita harus ngerti bahwa apapun yang ada sekarang, including makhluk astral, itu adalah sebuah bentuk evolusi dari kisah-kisah di masa lampau. Yang kedua, peradaban Nusantara itu lahir dari rangkaian interaktif dari peradaban besar di luar sana. Nah, yang ketiga, supaya kita nggak terjebak logika mistika. Wah, makhluk astral itu harus dipuja gitu, kita harus pesugihan gitu. Ya itu jangan sampai. Nah, terus supaya ya studi-studi komparasi mitologis itu harus dikembangkan. Dan juga kita bisa ngambil pelajaran bahwa sebetulnya apa yang kita anggap itu negatif itu harus kita lihat sejarahnya. Kita harus lihat dari berbagai macam perspektif bahwa mungkin aslinya tidak begitu. Jadi kita jangan melihat kayak gajah di satu ruangan. Oh, ini belalai kita sangka ular gitu. Jadi dengan sejarah kita bisa lebih arif. Jadi misalnya ada orang yang berbuat nggak baik, harus kita pikirkan dulu apa yang mendasari dia. Jadi intinya dengan sejarah kita banyak perenungan dan kita akan menjadi lebih bijaksana. Oke. Kalau gitu ya sudah. Karena waktunya sudah sedikit. Kalau gitu saya tutup aja. Saya Hanafi Wibowo dari Neo Historia. Mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Terima kasih.